Perkenalkan, nama saya Adi Pragatya dari Fakultas Pertanian semester 1. Di sini saya akan menjelaskan makalah agama Kristen tentang hukum agama Kristen. Definisi hukum. Hukum merupakan terjemahan dari bahasa Yunani yaitu Torah yang sama artinya dengan Taurat dan diterjemahkan dalam kitab Mazmur. Terjemahan baru yaitu undang-undang. Torah berarti mengajar, menunjukkan. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan, ketentuan yang tertulis ataupun tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum. Hukum dalam pandangan Kristen. Hukum merupakan terjemahan dari bahasa Yunani yaitu Torah yang sama artinya dengan Taurat dan diterjemahkan dalam kitab Mazmur terjemahan baru yaitu undang-undang. Torah berarti mengajar, menunjukkan apabila bangsa Israel berhadapan dengan suatu keputusan yang penting, maka dimintalah Torah dengan perantara seorang nabi atau imam. Torah dipandang sebagai anugerah kasih setia Tuhan sebagai tanda bukti bahwa memelihara umatnya. Hukum memiliki arti yang sama dengan wahyu yang disampaikan Allah kepada bangsa Israel mengatur tingkah lakunya. Oleh karena itu, hukum tidak bisa dipisahkan dengan kehendak Allah, karena hanya Tuhanlah yang memberi nilai yang penuh melalui firman yang ajaib. Sikap Yesus terhadap hukum. Yesus menolak untuk tunduk kepada segala macam peraturan kecuali hal itu sesuai dengan firman itu sendiri, dan hal itu menjadi pokok pertikaiannya dengan para ahli Taurat. Matius dengan sangat jelas mencatat hal tersebut. Dia menulis bahwa ada 6 kali ucapan Yesus yang mengutip ajaran nenek moyang kita. Matius pasal 5 ayat 21-48. Walaupun dalam banyak hal Yesus mengutip nats perjanjian lama atau yang serupa dengannya, dia tidak bertujuan untuk menyampingkan hukum-hukum perjanjian lama. Yesus menegaskan bahwa larangan perjanjian lama jangan hanya diartikan sebagai harafiah saja, melainkan jiwa yang mendasarinya harus diperhatikan. Tuhan Yesus mengajak kita untuk memahami hukum-hukum itu, yakni apa sebenarnya kehendak Allah bagi umatnya. Kadang-kadang arti harafiah hukum hampir kesampingkan dan seluruh arti harafiah tidak diterima begitu saja, tetapi dikembangkan, diterapkan. Satu-satunya perhatian Yesus adalah menafsirkan perjanjian lama dengan sebenarnya sebagai pedoman untuk mengenal kehendak Allah, bukan untuk menguatkan suatu sistem perbuatan manusia. Keprihatinannya terhadap manusia adalah dengan menyimpulkan seluruh isi hukum yang ada dalam 2 hukum, yaitu jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Matius 22:37. Dalam kitab Keluaran terdapat 10 hukum yang diberikan Tuhan kepada Musa. Apakah prinsip dasar dari hukum Allah? Ada di dalam Alkitab. Kasih tidak pernah berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Roma 13 ayat 10. Hukum Allah diringkaskan dalam kasih ada di dalam Alkitab. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan terutama. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dari kitab Nabi. Matius 22:37-40. Adapun tugas kita menurut hukum Allah seperti yang tertulis dalam Alkitab. Akhir dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Demikianlah materi makalah saya. Universitas Pembangunan Indonesia Manado adalah universitas yang ada di Sulawesi Utara, di mana di dalamnya terdapat beberapa fakultas. Salah satunya adalah Fakultas Pertanian. Fakultas Pertanian telah terakreditasi B. Untuk itu, ayo teman-teman bergabung bersama kami dan wujudkan cita-cita bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.